Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina. Warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yuhsa wa tawfiqan da'iman wa syahadatan wa yaqin wa 'afiyah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimahumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Matan Abi Syuja' atau Matan Taqrib. Tapi ada satu hal yang perlu saya ulangi sebentar sebelum kita lanjutkan, yaitu pada bab tentang larangan-larangan pada saat haji dan umrah. Pada pembahasan yang lalu sudah kita bahas orang yang ihram ada 10 larangan. Memakai baju yang berbentuk tubuh, menutupi kepala bagi laki-laki, menutupi wajah dan telapak tangan bagi perempuan, menyisir rambut, menggundul rambut atau mencukur, potong kuku, memakai parfum, membunuh binatang buruan, melakukan akad nikah dan jima sebelum selesainya haji, dan mubasyarah bisyahwat, menyentuh istri dengan syahwat. Nah, dalam masalah ini sudah dijelaskan bahwa wa fi jami'i dzalika al-fidyah illa 'aqdun nikah fa innahu la yanaqid. Dari 10 larangan ini semuanya menyebabkan adanya dam. Dam itu apa? Yaitu denda. Dendanya disebut dam atau disebut fidyah atau disebut kafarah. Kecuali satu yang tidak ada dendanya, yaitu akad nikah. Kenapa akad nikah tidak ada dendanya? Karena akad nikahnya tidak sah. Sehingga seolah-olah akad itu tidak terjadi. Maka tidak ada dendanya di sini. Tapi tetap dia berdosa karena melanggar aturan ihram. Kemudian yang perlu saya ulangi penjelasannya karena ada kesalahan sedikit ya, yaitu wala yufsiduhu illa al-wata' fil farj. Tidak ada yang merusak haji kecuali mengumpuli istri, memasukkan pada farjinya. Jadi 10 larangan ini semuanya tidak merusak haji. Yang merusak haji hanya satu saja, yaitu nomor 9, mengumpuli istri sampai terjadi hubungan intim, sampai terjadi apa yang disebut dengan istilah jima gitu. Nah, maka ini hajinya rusak. Dan sudah dijelaskan kemarin, haji rusak apabila jimanya dilakukan sebelum tahallul awal. Tapi kalau sudah tahallul awal, sebelum tahallul tsani, maka hajinya tidak rusak. Tapi dia tetap kena denda. Kenapa? Melakukan larangan ihram. Tapi kalau melakukan jimanya sebelum tahallul awal, maka selain dia kena denda, dia juga hajinya rusak. Nah, kalau rusak gimana? Kemarin saya jelaskan, karena rusak maka kemudian dia langsung ganti umroh. Itu tidak benar. Karena beliau mengatakan di sini, wala yakhruju minhu, tidak boleh keluar dari ibadah hajinya bil fasad, dengan sebab rusaknya haji tersebut. Artinya meskipun hajinya rusak, dia wajib melanjutkan hajinya. Dengan kata lain, dia lanjutkan hajinya yang rusak itu seperti orang-orang yang hajinya tidak rusak. Lanjut. Kenapa? Karena ini hukum khusus untuk haji dan umrah. Berdasarkan kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Jadi orang yang sudah terlanjur masuk dalam haji, meskipun hajinya rusak, dia wajib melanjutkan. Orang yang sudah terlanjur masuk dalam umrah, meskipun umrahnya rusak, gara-gara tadi jima sebelum tahallul awal, maka menyebabkan umrahnya atau hajinya rusak, maka dia tetap wajib melanjutkan ibadah haji atau umrah. Berbeda dengan salat ya. Ketika kita sholat, kemudian kita batal kentut, sholat kita rusak atau batal, maka kita tidak boleh melanjutkan. Kita harus keluar dari sholat, kemudian wudhu, kemudian ulang dari awal. Nah, haji umrah nggak begitu. Meskipun rusak, kamu lanjutkan.
Sehingga orang yang hajinya rusak gara-gara jima sebelum tahalul awal, dia hajinya rusak dan dia berdosa karena melanggar aturan dan dia terkena dam atau denda atau kafarah atau fidyah dan dia harus mengulangi hajinya pada tahun depan langsung. Seandainya tahun ini 2022, dia rusak hajinya gara-gara jima sebelum tahlil awal, maka dia wajib ganti haji pada tahun berikutnya 2023. Atau pakai tanggalan Arab berarti 1444 karena kemarin adalah 1443. Nah, itu yang perlu saya ralat sedikit saja ya. Kalau kemarin saya katakan dia berganti umroh itu tidak benar. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan berikutnya dan kita sudah masuk pada poin kedua dari fikih Islam ini. Karena fikih Islam sebagaimana sudah kita jelaskan dulu ada 4 pembahasannya. Pertama pembahasan ibadah, kedua pembahasan muamalah harta, ketiga pembahasan usrah atau keluarga, keempat pembahasan tentang kriminal. Nah, ibadah sudah kita selesaikan. Dari toharoh bersuci sampai dengan haji. Sekarang kita masuk pada poin kedua, yaitu ibadah muamalah harta. Muamalah harta mencakup jual beli, wasiat, hibah, sedekah, pemberian dan sebagainya. Nah, kemudian nanti kalau sudah selesai muamalah harta, kita lanjutkan usroh atau keluarga, nikah, cerai dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah tentang kriminalitas dan sebagainya. Baik, kita masuk sekarang Kitabul Ahkami Al-Buyu'. Kitab tentang hukum-hukum jual beli. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-buyu'u jual beli itu thalathatu asya, 3 macam. Yang pertama, ainun musyahadatun. Satu benda yang bisa dilihat mata. Fajaizun, maka hukumnya boleh diperjualbelikan, boleh. Yang kedua, wa bai'u syai'in, menjual sesuatu mausufin yang disifatkan, disebutkan ciri-cirinya. Fi dhimmah, dalam tanggungan dia. Fajaizun, maka itu juga boleh. Idza wujidatis sifah, apabila didapatkan sifatnya ala ma wusifa lahu, sesuai apa yang disebutkan sebagai ciri-cirinya atau sebagai sifatnya. Yang ketiga, wa bai'u ghaibatin, menjual sesuatu yang gaib, yang tidak ada, lam tusyahad, yang tidak bisa disaksikan, fala yajuzu, maka itu tidak boleh. Muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi jual beli menurut beliau dibagi 3. Tapi sebelumnya ketahuilah bahwa dalam masalah jual beli ada 2 kaidah yang sangat umum. Kaidah pertama surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'. Allah menghalalkan jual beli. Maka hukum asal jual beli adalah apa? Halal. Kapan jual beli haram? Jual beli haram ketika diharamkan oleh Allah atau Rasul. Ketika tidak ada dalil keharaman, berarti masuk pada hukum asal, halal. Dan ketika kita perhatikan, ternyata sebab-sebab keharaman jual beli kembali kepada 3 poin penting. Pertama, karena riba, maka jadi haram. Kedua, karena gharar atau spekulasi, maka jadi haram. Yang ketiga, karena kezaliman atau kemadharatan, maka jadi haram. Maka hukum asalnya jual beli yang tidak ada riba, tidak ada spekulasinya, tidak ada kemadharatannya, maka di situ hukum asalnya halal. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, Allah mengatakan pada surah Al-Baqarah ayat 233. Surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta sesama kalian dengan cara batil, illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Kecuali kalau itu jual beli saling ridho, maka halal. Berarti jual beli itu supaya halal, syarat intinya harus saling ridho. Si penjualnya ridho melepas barangnya, si pembelinya ridho membayarkan duitnya, saling ridho. Ketika tidak saling ridho, berarti jual belinya tidak halal. Misalnya terpaksa atau dipaksa misalnya.
Kamu mau utang sama saya? Boleh, saya utangi. Tapi kamu harus jual mobilmu kepada saya, atau motormu kepada saya, atau HP-mu kepada saya. Nah, ini berarti memaksa, pemaksaan. Nggak boleh begini. Baik, setelah kita mengetahui dua kaidah itu, mari kita perhatikan penjelasan beliau. Beliau mengatakan, jual beli ada tiga macam. Pertama, menjual barang yang bisa dilihat, maka boleh. Misalnya, ini ada mic. Nah, mic-nya bisa terlihat kan tuh. Maka saya jual. Ini mic milik saya, ini saya jual. Nah, untuk melihat, oh barangnya kayak gini, dicoba-coba, oh masih bagus. Nah, akhirnya kemudian terjadi deal jual beli. Nah, halal, boleh. Yang kedua adalah bai'u syai'in mausufin fi dhimmah. Ini yang disebut sebagai jual beli salam. Jual beli salam, kalau sekarang yang sering terjadi adalah seseorang menawarkan barang, tapi barang bukan milik dia. Barang itu banyak di pabrik-pabrik, misalnya kitab, ya. Misalnya kitab Kamus Munawir, kamus yang sangat terkenal. Di toko buku Arafah ada, di toko buku mana-mana ada, banyak yang menjual. Nah, kita tawarkan, ini ada Kamus Al-Munawir, harganya sekian-sekian. Padahal kita tidak memiliki. Tapi kita bisa mensifatkan. Ciri-cirinya adalah kitabnya seperti ini, kertasnya putih, halamannya sekian halaman, tebalnya, covernya sekian. Nah, kemudian antum potret fotonya kitab tadi. Antum tidak memiliki kitab itu, tapi mampu mendatangkan kitab seperti itu. Dari mana? Dari toko-toko yang ada. Dan antum sudah punya hubungan dengan toko-toko tadi. Sehingga kalau ada yang mau beli, maka antum tinggal menghubungi pemilik toko, dia akan kirim kitab itu kepada orang yang pesan kepada kita. Nah, seperti itu berarti bai'u syai' mausuf fi dhimmah. Boleh seperti itu dengan catatan kalau sifatnya sesuai dengan yang disampaikan. Kalau ternyata barang yang dikirim tidak sesuai yang ditulis dalam ciri-ciri tadi, maka di sini tidak boleh. Kenapa? Berarti kezaliman, kemadaratan, haram. Misalnya dikatakan kitabnya tebalnya 1000 halaman, ternyata hanya 900 halaman. Nah, ini nipu kayak gini, nggak sesuai ciri-cirinya. Atau misalnya disebutkan kertasnya putih, ternyata kertasnya burem. Nah, ini berarti menipu. Ini tidak sesuai dengan ciri-cirinya. Kalau zaman dulu biasanya orang titip beli padi atau beras nih, kepada petani membayar. Berapa belinya? 1 juta misalnya. 1 juta dapat berapa? Nah, ditentukan berapa kilo. Kapan akan diserahkannya? Nanti akhir bulan ini. Nah, maka akhir bulan itu akan diberikan beras sesuai yang diciri-cirikan. Ya, berasnya apa? Oh, berasnya begini, begini. Nah, maka petani tadi akan mendatangkan beras sesuai dengan waktu yang disepakati, sesuai dengan sifat yang sudah disebutkan tadi. Boleh seperti itu, boleh. Kemudian yang ketiga adalah menjual sesuatu yang gaib, yang tidak disaksikan, tidak boleh. Misalnya, saya menjual barang milik saya, tapi yang ada di Jakarta. Barangnya tidak diketahui oleh orang yang membeli. Dia percaya saja. Pokoknya ada, saya punya mobil di rumah di Jakarta. Saya jual. Nah, dia tidak bisa melihatnya. Hanya dapat cerita saja dari saya. Barang seperti itu diperjualbelikan. Bagaimana? Lam tusyahad falayajus. Tidak bisa disaksikan, maka tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena termasuk dalam spekulasi tadi. Ada kemungkinan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh si pembeli. Katanya mobilnya begini begitu. Nah, begitu didatangkan ternyata tidak sesuai. Termasuk di dalamnya adalah menjual barang yang bukan milik kita. Tetangga kita punya mobil ditulis dijual. Kita ikutan menjual, tapi kita belum bilang kepada pemilik mobil. Saya punya mobil, ini saya jual, harga sekian-sekian. Padahal itu mobil milik tetangga kita. Nggak boleh seperti itu. Karena bukan milik Anda. Kalau ingin menjual barang mobil milik orang lain, gimana caranya? Nah, kita minta izin. Saya tolong diizinkan ikut menjualkan mobil Anda. Jadi saya menjadi wakil Anda. Nah, kalau sudah menjadi wakil, boleh. Meskipun barangnya bukan milik kita, tapi kita jual. Tidak ada masalah. Karena kita sudah jadi wakil. Dan orang wakil itu hukumnya sama dengan yang mewakilkan. Baik, kita lanjutkan. Wa yasihhu bai'u kulli tahir, dan sah menjual setiap barang yang suci, muntafa'in bih, yang bisa dimanfaatkan atau yang boleh dimanfaatkan, mamlukin, yang dimiliki. Jadi kalau suatu barang memiliki 3 syarat ini, maka boleh diperjualbelikan. 1,
dia barangnya suci. Berarti barang najis tidak boleh diperjualbelikan. Menjual apa? Tai kucing, nggak boleh. Oh ini bisa untuk rabuk, iya, tapi najis, nggak boleh. Menjual tai ayam, telek lencung, boleh, karena tidak najis. Loh bedanya apa? Tai kucing sama tai ayam. Kucing itu tidak boleh dimakan dagingnya, maka tainya najis. Ayam itu boleh dimakan dagingnya, maka tainya tidak najis. Sehingga beli serindil kambing, jualan serindil kambing, boleh. Untuk pupuk bisa. Tapi jualan tai anjing, anjing nggak boleh. Kalau kambing boleh. Kenapa? Suci tadi. Kemudian harus syarat yang kedua muntafa'in bih, bisa dimanfaatkan, boleh dimanfaatkan. Maka yang tidak boleh dimanfaatkan tidak boleh diperjualbelikan. Misalnya alat-alat musik, jual gitar, nggak boleh. Kenapa? Gitar itu dalam Islam tidak boleh dimanfaatkan. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alat-alat musik. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, layakunanna fi ummati, akan muncul pada umatku aqwamun, para kaum yastahillunal khazza wal harira wal khamra wal ma'asir. Mereka menghalalkan sutra dan minuman keras dan alat-alat musik. Nah, maka alat-alat musik tidak boleh dimanfaatkan dalam Islam. Kalau tidak boleh dimanfaatkan berarti diperjualbelikan tidak boleh. Jual seruling nggak boleh. Jual gitar nggak boleh. Yang boleh apa? Yang boleh adalah rabbana. Kenapa? Rabbana itu dalam Islam boleh dimanfaatkan. Satu-satunya alat musik yang boleh dipergunakan di dalam Islam adalah rabbana saja. Maka jual beli rabbana boleh. Tapi jual beli alat musik yang lain haram, nggak boleh. Tidak sah. Ya. Kemudian mamlukin, harus dimiliki, milik kita. Maka yang bukan milik kita nggak boleh dijual. Seperti tadi ya, mobil milik orang ditulis dijual. Kita ikut menjual, padahal bukan milik kita, nggak boleh. Karena kalau kita menjual bukan milik kita, nanti sering terjadi masalah. Misalnya mobil itu kita jual, kita kira-kirakan ini kira-kira harganya 45 juta. Nah, kita jual dengan harga 45 juta. Ada orang membelinya. Setelah kita menawarnya kepada tetangga kita yang menjualnya, ternyata dia mintanya harganya 50 juta. 40 juta dia nggak mau lepas. Padahal dalam bayangan kita itu paling 40 juta bisa dilepas. Nanti saya jual 45 juta, saya dapat 5 juta. Nah, maka terjadi kemadharatan di sini. Orang sudah membeli deal dengan kita harga 45, dia bayar 45, tapi ternyata mobil nggak dia dapat. Kenapa? Mobilnya ternyata tidak bisa dilepas dengan harga seperti itu. Nah, ini berarti terjadi kemadharatan. Maka harus siap menjadi milik kita. Karena itu wala yasihu, tidak sah bai'u ainin najisah, menjual barang yang najis, wala ma la manfaata fi, tidak pula menjual apa yang tidak boleh dimanfaatkan padanya. Nah, maka yang najis tidak boleh diperjualbelikan. Misalnya seseorang beternak ayam, kemudian ayamnya terkena penyakit, akhirnya mati banyak. Ayam banyak, 100 ekor mati atau 1000 ekor mati. Dijual, belikan, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Najisan. Karena bangkai itu najis. Terus gimana? Rugi dong saya. Ya namanya jual beli ya, kadang untung kadang rugi. Jangan hanya untung terus. Kalau untung terus, pasti untung terus ya, kesenangan manusia. Maka namanya hidup ada kadang nikmat, ada kadang musibah. Dan kemudian wa ma la manfaata fi, sesuatu yang tidak boleh dimanfaatkan. Misalnya minuman keras, tidak boleh dimanfaatkan. Sebagaimana sabda Nabi tadi, akan muncul orang-orang yang menghalalkan sutra, menghalalkan minuman keras, menghalalkan alat musik. Berarti minuman keras termasuk yang tidak boleh dimanfaatkan. Maka kalau tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh diperjualbelikan. Rokok boleh nggak dimanfaatkan? Apakah ada manfaatnya? Nah, saya tidak perlu menjawab ini. Apakah rokok itu termasuk mala manfaat, tidak ada manfaatnya, atau termasuk muntafa'in bih, yang ada manfaatnya? Nah, itu bisa pikir sendiri. Karena itu tidak usah jualan barang-barang yang tidak ada manfaatnya, karena tidak sah jual beli dengan hal tersebut. Kemudian
Beliau membahas tentang riba. Nah, riba sudah saya sebutkan tadi. Salah satu dari sebab haramnya jual beli ada tiga. Satu, riba. Dua, horor atau spekulasi. Tiga, kemadaratan atau kedoliman. Nah, sekarang dibahas yang pertama, riba. Tentang riba ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan secara khusus di dalam Al-Quran. Wa harramar riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Allah mengharamkan riba. Nah, ketahuilah bahwa riba ada dua macam. Riba yang terkenal adalah riba nasi'ah namanya. Riba nasi'ah itu seseorang pinjam 1 juta kembali menjadi 1 juta lebih sedikit atau lebih banyak, sama saja. 1.100.000, 1.500.000 itu namanya riba nasi'ah. Hadis yang dhaif mengatakan, tetapi maknanya sahih. Kullu qardin jarra manfaatan, setiap pemberian pinjaman yang mengambil manfaat, maka itu adalah riba. Karena itu para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka membuatnya sebagai kaidah. Kaidahnya kalau minjemi sesuatu tidak boleh mengambil manfaat. Saya pinjami 1 juta, nanti kembalikan 1 juta tambah 100.000. Ini mengambil manfaat, riba namanya, riba nasi'ah. Nah, riba yang kedua adalah namanya riba fadl, yaitu tukar menukar barang tertentu tapi tidak sama timbangannya. Satunya 1 kilo, satunya 1,5 kilo, atau satunya 2 kilo. Nah, tidak sama ini namanya riba fadl karena ada ketidaksamaan. Nah, beliau di sini akan membahas riba fadl terlebih dahulu. Beliau mengatakan, war riba, dan riba itu fil dhahabi terjadi pada emas, wal fiddati dan perak, wal mat'umat dan barang-barang yang dimakan. Maksud perkataan beliau ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi riba." Emas ditukar dengan emas itu mithlan bimithlan, harus sama timbangannya. Meskipun karatnya beda, tapi kan sama-sama emas. Nah, maka kalau di sini 1 gram ditukar dengan 1 gram. Zaman dulu tukar uang itu berupa dinar. Dinar adalah uang emas. Atau berupa perak, yaitu uang dirham. Dirham itu perak. Nabi mengatakan wal fiddah bil fiddah mithlan bimithlin. Perak ditukar dengan perak harus setimbang. Wat tamru bit tamri mithlan bimithlin. Korma ditukar dengan korma harus setimbang, sama timbangannya. Wal burru bil burri mithlan bimithlin. Gandum ditukar dengan gandum harus sama timbangannya. Wal milhu bil milhi mithlan bimithlin, dan garam ditukar garam harus sama timbangannya. Wasyairu bisya'ir mithlan bimithlin. Faman zada, barang siapa yang menambah, awistazada atau minta ditambahin, faqad arba, berarti sudah melakukan riba. Nah, di sini Nabi menyebutkan dua, mata uang dan makanan. Mata uangnya ada dua, pertama emas, yang kedua perak atau dinar dan dirham zaman dulu. Nah, sekarang uang kita tidak berupa emas dan perak, maka hukum ini berlaku untuk rupiah. Uang rupiah ditukar dengan uang rupiah harus sama. Uang 10.000 ditukar dengan uang 1.000-an, berarti harus 1.000-annya 10 supaya sama 10.000. Maka yang terjadi sekarang ini banyak riba, terutama pada bulan Ramadan, akhir Ramadan, orang menjual 9 uang 1.000-an, dihargai 10.000. Menjual uang 2.000-an, jumlahnya 10, mestinya kan 20.000 kan itu. Nah, tapi dijual cuma isinya 9 saja, bukan 10. Mestinya isinya 10. Itu namanya riba. Kemudian yang makanan, Nabi sebutkan ini ada kurma, ada gandum, ada garam. Nah, maka di sini penulis mengatakan riba itu terjadi pada emas, perak, dan makanan-makanan. Kemudian beliau mengatakan wala yajuz, tidak boleh bai'ud dzahab, menjual emas, bidzahab ditukar dengan emas, wal fiddah kadzalik, dan perak ditukar dengan perak juga, illa mutamathilan, kecuali harus setimbang. Semisal maksudnya setimbang. Plus naqdan, harus kontan. Ini berlaku juga untuk rupiah. Uang 10.000 ditukar dengan uang 1.000-an. Maka di sini terjadi dua kewajiban atau dua syarat.
Syarat pertama harus sama. Ini 10 ribuan, ini 1000-an jumlahnya 10. Syarat kedua harus kontan. Saya berikan 10.000 saya, dia berikan uang 1000-an jumlah 10 kepada saya. Nah, ini baru kontan. Kalau dua syarat ini tidak terjadi, maka berarti tidak sesuai dengan aturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang tidak boleh juga? Wala tidak boleh bai'u menjual mabta'ahu, sesuatu yang dia beli, hatta yaqbidah, sampai dia memegangnya atau sampai dia menguasai barang tersebut. Maka tidak boleh kita menjual sesuatu yang belum kita kuasai. Misalnya, saya pesan kitab dari satu penerbit. Kitabnya masih proses perjalanan, belum menjadi milik saya. Belum saya genggam, belum saya pegang. Kemudian saya jual belikan. Nih, siapa mau beli kitab nih? Tapi kitabnya belum ada, masih proses perjalanan. Tidak boleh dijual. Tunggu dulu sampai kitabnya datang ke rumah saya. Kalau sudah, baru saya tawar-tawarnya. Nih, ada kitab di rumah saya, harganya sekian, bisa diambil di rumah. Kenapa? Karena kalau masih proses perjalanan, itu ada kemungkinan bahwa barangnya tidak sampai ke rumah kita. Atau di tengah perjalanan barangnya rusak. Sampai ke rumah kita dalam kondisi rusak. Sehingga orang yang terlanjur membeli, dia akan merasa menyesal. Nih, barang kayak begini kok dijual. Katanya bagus, ternyata sudah rusak. Berarti menimbulkan permasalahan. Kemudian wala bai'ul lahmi, tidak boleh menjual daging bil hayawan, ditukar dengan hewan yang masih hidup. Misalnya ayam ditukar dengan daging ayam. Ini ayam kalau disembelih nanti kira-kira hasilnya adalah 5 kilo. Nah, kemudian ini ada daging ayam 5 kilo. Ditukar. Ini saya punya ayam, saya berikan kepada engkau. Ini kira-kira nanti hasilnya 5 kilo. Nah, saya tolong berikan kepada saya daging ayam 5 kilo. Tidak boleh seperti ini. Kenapa? Karena ayam atau daging ini termasuk sesuatu yang dimakan, maka harus setimbang. Sementara kita tidak ngerti kan, ayam ini nanti apakah betul ketika disembelih nanti hasilnya akan seperti itu. Bisa saja bertambah, bisa saja berkurang. Ya. Karena dia masih kondisi hidup, belum dalam kondisi menjadi daging yang sudah jelas. Kemudian wayajuzu dan boleh bai'ud dhahab, menjual emas, wal fiddah, dengan perak. Ini mestinya bil fiddah ya. Ditukar dengan perak, mutafadilan, tidak setimbang, naqdan, tetapi harus kontan. Jadi kalau saya punya emas, Anda punya perak. Saya beli perak Anda dengan emas saya. Ini tidak harus setimbang. Boleh beda timbangannya boleh, tapi harus kontan. Sama dengan kalau saya menukar rupiah dengan real. Misalnya 1 real nilainya adalah 10.000. Maka ketika saya datang ke Saudi, saya pengen mempunyai uang real. Saya bawa duit 10.000. Saya mau beli real. Ternyata dia bilang realnya saya jual satunya dengan 11.000. Kalau 10.000 saya enggak mau. Padahal nilainya 1 real sebenarnya 10.000. Nah, seperti ini boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena mata uangnya beda. Satunya emas, satunya perak. Satunya rupiah, satunya real. Itu sesuai dengan kesepakatan saja. Baik, saya ridho 11.000 nggak apa-apa. Yang penting saya dapat uang real. Nah, dijual. Atau sebaliknya, uang real itu nilainya sebenarnya 10.000. Ketika kita beli, ternyata dikasih diskon. Ini hanya 9.000 aja untuk antum. Karena antum tampaknya orang pesantren. Nah, dikasih harga murah. Boleh seperti itu? Boleh. Karena tidak harus setimbang. Tapi harus kontan. Realnya diserahkan, rupiahnya diserahkan. Kalau rupiahnya sudah diserahkan, sementara realnya belum ada. Realnya besok saja ya. Sekarang realnya habis, yang ada dolar. Realnya besok saja. Nah, tidak boleh seperti ini. Harus kontan. Kalau besok berarti nunggu sampai realnya datang. Kalau sudah realnya datang, baru tukar menukarnya pada saat barangnya semuanya sudah ada. Wa kadzalika, dan seperti itulah al-mat'umat, makanan-makanan. La yajuzu, tidak boleh bai'ul jinsi minha, menjual yang sejenis dengannya, bimithlihi, ditukar dengan yang semisalnya, illa mutamathilan, kecuali harus setimbang, sama timbangannya,
dan harus dan kontan. Misalnya beras ditukar dengan beras. Saya punya beras rojo lele, panjenengan punya beras mentik. Nah, beras mentik dengan beras rojo lele harganya misalnya terpaut separuhnya. Rojo lele lebih tinggi 2 kali lipat daripada mentik misalnya. Tetap meskipun begitu harus ditukarnya setimbang. Saya baru bawa 1 kilo, panjenengan bawa 1 kilo. Seandainya saya bawa 2 kilo untuk ditukar 1 kilo karena harganya memang separuhnya, tidak boleh. Ini namanya riba. Nah, supaya halal bagaimana? Nabi memberikan solusi. Barang kamu jual dulu dengan rupiah. Kalau sudah dapat rupiah, kamu beli beras yang kamu inginkan. Tapi kalau beras dengan beras, maka wajib setimbang. Pernah terjadi Nabi itu dikasih korma bagus-bagus. Maka Nabi bertanya, loh, masa panenan kita semuanya kurma bagus? Biasanya dalam satu kebun itu panenannya bermacam-macam. Tidak satu macam saja. Ada yang bagus, ada yang jelek. Nah, maka Rasul diberitahu, ini korma-korma yang jelek sudah kita singkirkan. Habis itu kita tukar dengan korma-korma yang bagus. 1 sok ditukar dengan 2 sok. 1 sok korma bagus ditukar dengan 2 sok korma jelek. Nah, maka Nabi mengatakan, awwah ainur riba. Waduh, itu riba, itu enggak boleh ya, gitu. Udah kembalikan. Nah, maka korma-korma bagus tadi suruh kembalikan kepada si penjual. Korma-korma jeleknya dikembalikan kepada si orang yang menjualnya. Setelah itu korma jelek setelah ada di tangan kita baru dijual dengan rupiah. Ini saya jual, berapa harganya? Oh, 500.000. Nah, bayar 500.000. Setelah dapat uang 500.000 baru kita beli korma bagus. Nih, saya beli korma bagus 500.000. Meskipun hasilnya sama, dengan uang 500.000 mendapat separuh dari korma yang kita berikan tadi karena korma kita jelek. Tapi yang satu caranya salah maka haram, yang satu caranya benar maka jadi halal. Dan harus naqdan, harus kontan. Kemudian wayajuzu dan boleh bai'ul jinsi, menjual yang sejenis minha darinya bi ghairihi dengan yang tidak sejenis. Mutafadilan, boleh secara tidak sama timbangannya, tetapi naqdan, harus kontan. Misalnya tukar menukar antara beras dengan ketan. Beras dan ketan ini tidak sejenis. Maka bolehkah tidak sama timbangannya? Boleh. Berasnya 1 kilo, ketannya setengah kilo. Misalnya, karena ketannya harganya 2 kali lipat dari beras. Boleh tidak? Boleh. Asalkan naqdan, harus kontan. Berasnya saya kasih sekarang, ketannya dia kasih sekarang. Kalau tidak kontan, bagaimana? Ketannya belum datang itu gimana? Nah, kalau begitu jangan dibeli dengan tukar-menukar barang, tapi dibeli dengan uang saja. Baiklah, karena ketannya belum datang, maka ini beras saya jual dulu pada antum, bayar rupiah. Nah, rupiah kita pegang, besok kita datang lagi, ketika ketannya sudah datang, baru kita beli ketan tersebut. Caranya begitu, supaya apa? Halal. Maka kalau sesama makanan, atau sesama mata uang, ini dilihat, sesama mata uang ini sesama jenis atau tidak. Kalau mata uangnya beda, berarti syaratnya hanya satu toh, harus kontan. Tapi kalau mata uangnya sama sejenis, maka syaratnya 2. Harus kontan dan harus sama timbangannya atau sama nilainya. Makanan juga begitu. Kalau makanannya sejenis, berarti syaratnya harus 2. Harus kontan dan harus sama timbangannya. Kalau jenisnya beda, berarti syaratnya cuma 1. Harus kontan saja. Tapi kalau antara uang dengan makanan, nah, maka di sini 2 syarat tidak berlaku. Setimbang tidak, kontan juga tidak. Kita bawa beras 1 kilo. Dijual dengan rupiah. Dibeli dengan rupiah. Nah, rupiahnya tidak harus 1 kilo juga. Duit 1 kilo banyak itu. Nah, maka duitnya tidak harus ditimbang berapa kilo. Nggak harus sama timbangannya. Dan tidak harus kontan. Berasnya saya ambil sekarang, tapi duitnya besok. Karena ternyata duit saya ketinggalan di rumah. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena antara uang dengan makanan. Maka jual beli masalah ini, masalah ribawiyah, barang-barang yang mengandung riba, ini berarti ada 3 kondisi ya. Ada kalanya sejenis dengan sejenis, maka harus ada 2 syarat. Ada kalanya tidak sejenis,
tapi masih dalam satu kesamaan, yaitu sama-sama mata uang atau sama-sama makanan, maka di sini syaratnya satu saja. Tapi kalau antara uang dengan makanan, di sini tidak ada persyaratan sama sekali. Kemudian wala yajuzu, dan tidak boleh bai'ul gharar, jual beli yang mengandung spekulasi. Contohnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nah Rasulullah melarang an bai'il hasad, jual beli dengan kerikil, wa an bai'il gharar, jual beli dengan spekulasi. Hadis riwayat Muslim. Contoh jual beli dengan kerikil pada zaman dulu, orang menjual tanah, ditentukan harganya. Kemudian dari harga tadi, dia bisa mengambil tanah sejauh kerikil yang dia lempar. Kalau dia biasa melempar kuat, jauh sekali, maka berarti dia akan untung, dapat tanah yang luas. Tapi kalau ternyata lemparannya tidak kuat, maka berarti dia rugi, karena bayarnya sudah pasti, sementara dapatnya tanah tidak pasti. Nah, seperti ini adalah spekulasi. Kalau zaman sekarang, seringkali orang menjual boneka-boneka yang ada dalam kurungan kaca, ya. Kemudian memasukkan koin harga 2.000, kemudian akan ada alat yang mencapik boneka tadi. Bisa kena, bisa tidak. Kalau kena ya untung, boneka harga 5.000-an, kita hanya beli koinnya 2.000-an. Tapi kalau kita tidak dapat apa-apa, berarti kita rugi. Sudah menjalankan dengan uang 2.000, tapi pulang tidak mendapatkan apa-apa. Ini seperti al-hasad, seperti jual beli dengan kerikil. Baik, setelah itu kemudian beliau membahas masalah yang lain, yaitu masalah khiyar. Ahkamul khiyar, hukum-hukum khiyar. Khiyar itu apa? Khiyar itu adalah hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Dan hak ini ada pada penjual, juga ada pada pembeli. Saya membeli sesuatu, setelah uang saya serahkan, kemudian saya batalkan. Saya nggak jadi beli. Hak saya. Demikian juga barang sudah diserahkan, uang sudah saya bayar, ternyata penjualnya mengatakan saya batalkan. Hak dia. Nah, tapi ada aturannya. Aturannya bagaimana? Wal mutabayyi'ani, dua orang yang jual beli bil khiyar, boleh melakukan khiyar, yaitu memilih tadi malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Berpisah yang dimaksud di sini berpisah badan. Karena sebagian ulama berpendapat berpisah ucapan tidak benar, tapi berpisah badan. Jadi misalnya saya punya toko ini menjual HP, maka orang datang membeli HP. Setelah dia bayar HP-nya, tapi dia masih berada di toko saya, tiba-tiba dia merasa tidak nyaman dengan HP ini. Wah, HP kok kayak begini ya, nggak nyaman deh. Akhirnya dia kembalikan, nih HP-nya saya kembalikan, uangnya saya tarik lagi. Itu hak dia. Kenapa? Lam yatafarraqa, belum pisah, badannya belum pisah, yaitu masih di toko tadi. Tapi kalau dia sudah keluar dari toko saya, setelah 1 meter dia merasa nggak nyaman dengan barang yang dia bawa, akhirnya balik lagi ke toko. Ini HP saya kembalikan, saya nggak jadi beli, ini nggak boleh. Kenapa? Karena dia sudah pisah. Sebagaimana pembeli boleh membatalkan, penjual juga boleh membatalkan. Saya berikan HP-nya, setelah itu saya teringat, wah ini untungnya terlalu sedikit ini. HP harga jutaan, ngambil untungnya cuma 10.000. Wah ini saya salah. Akhirnya saya batalkan. Mohon maaf, saya batalkan. Oke, ini uangnya saya kembalikan, HP-nya kembalikan. Nah, kenapa kok dibatalkan? Karena saya ngambil untungnya salah saya. Itu mestinya ngambil untungnya tidak 10.000. Nggak cocok kalau begitu. Nah, ini seperti ini boleh. Kenapa? Belum bisa. Tapi kalau sudah bisa nggak boleh. Dia sudah pulang ke rumah, kita telepon. HP-nya tadi tolong dikembalikan. Loh kenapa? Karena saya ngambil untungnya salah. Nah, sudah terjadi jual beli sah, ya salah kamu sendiri. Sebagai penjual harus hati-hati, jangan sampai menentukan harga salah seperti itu. Maka harga ditempeli misalnya pada HP-nya ini, harganya sekian, supaya nggak terjadi kesalahan. Kalau terjadi kesalahan berarti itu adalah ketidakadilan kita, sudah terlanjur jual beli, tidak boleh dibatalkan. Walahuma, dan keduanya boleh ayyashtarita, memberikan syarat al-khiyar, memilih ila salasati ayyam, sampai 3 hari lamanya. Misalnya setelah beli HP, dia mengatakan, penjualnya mengatakan, ini silahkan HP dibawa pulang, saya kasih kesempatan 3 hari. Selama 3 hari ini
boleh untuk membatalkan jual beli. Tapi setelah dari 3 hari tidak boleh membatalkan jual beli. Seperti ini boleh. Atau yang memberikan persyaratan si pembeli. Saya beli HP ini dengan syarat saya minta waktu 3 hari. 3 hari kalau ternyata tidak cocok ini HP akan saya kembalikan. Nah boleh seperti itu. Itu namanya khiyar syarat, bersyarat. Dan bersyarat itu ada 2 macam. Ada bersyarat memberi tempo, ada bersyarat sebaliknya menghilangkan tempo. Seperti orang-orang menulis pada nota barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Nah, seperti itu boleh, berhak. Maka pembeli ketika membeli, dia tahu aturannya. Oh, pokoknya kalau sudah saya beli, meskipun saya masih di toko tadi, sudah tidak boleh dikembalikan. Ini namanya khiyar syarat. Maka sebagaimana boleh memberikan jarak selama 3 hari, boleh juga untuk meniadakan hak pilih sama sekali, meskipun masih ada pada tempat yang kita kumpul padanya. Karena kaum muslimin itu sesuai dengan syaratnya mereka masing-masing. Saya maunya begini cara jual beli saya. Kalau sudah kamu bayarkan, maka nggak bisa dibatalkan. Kenapa? Ini merusak tulisan nanti. Ini masuk data pada komputer. Ini kalau membatalkan harus mengubah yang lain-lain. Susah kayak begini. Misalnya begitu. Sementara dia yang menjual bukan pemiliknya. Dia hanya pekerja di situ. Nanti harus bermasalah kepada bosnya. Harus tanda tangan, mengganti, dan sebagainya. Nah, maka boleh kalau seandainya dia menghilangkan hak khiyar tersebut. Wa idza wujida bil mabi' aibun. Kalau ada pada barang yang dijual cacat, falil mushtari radduh. Maka orang yang membeli boleh untuk mengembalikan. Beli kita ternyata ada halaman kosong, berarti cacat. Boleh saya kembalikan. Kata-kata boleh mengembalikan menunjukkan bahwa boleh untuk tidak dikembalikan. Saya rela dengan kitab yang cacat seperti ini, boleh. Atau kita bilang kepada penjualnya, ternyata kitabnya cacat. Gimana ini? Nah, penjualnya mengatakan, baiklah kalau cacat, harganya saya kurangi. Diskon 50%. Karena saya tidak bisa mengganti kitab yang serupa itu. Itu hanya tinggal 1 kitab cacat. Nah, boleh sesuai kesepakatan. Boleh dikembalikan, boleh tidak dikembalikan, boleh sesuai kesepakatan, turun harga dan sebagainya. Wala yajuzu, dan tidak boleh bai'us samarah, menjual buah mutlaqan secara mutlak, illa kecuali ba'da, setelah buduwi salahiha, tampak bagusnya buah tadi. Maksudnya tidak boleh menjual buah yang masih pentil. Kenapa masih pentil? Itu belum tampak bagusnya. Berarti sebab larangannya apa? Sebab larangannya adalah spekulasi. Istilahnya kalau orang-orang sekarang ngijon, ya, masih hijau sudah dibeli. Padahal masih lama nunggunya, 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Ternyata ditunggu 3 bulan, 1,5 bulan terkena hama, rusak habis. Sudah dibayar, tetapi pembeli tidak dapat apa-apa. Atau dapat barang yang sangat jelek karena rusak oleh hama. Nah, berarti spekulasi. Maka kalau menjual buah, harus nunggu sampai tampak bagusnya. Tampak bagusnya maksudnya gimana? Sudah mendekati kematangan. Sehingga kemungkinan untuk rusak itu ada, tapi sangat kecil sekali. Ya, namanya kemungkinan kan bisa aja kan. 1 pekan lagi sudah bisa dipanen. Nah, boleh kita beli saat itu. Tapi ternyata baru 3 hari, ternyata ada hama yang biasanya tidak pernah datang, ini datang. Menyerang semua pohon-pohon yang ada. Buahnya rusak. Padahal tinggal nunggu 4 hari lagi kita panen. Ternyata rusak semuanya. Nah, seperti ini adalah kondisi yang jarang, maka tidak mengubah hukum. Tetap diperbolehkan menjual seperti itu, meskipun belum semuanya matang, ya. Karena sudah ada sebagian yang matang, sebagian tidak, tinggal menunggu 1 pekan, nggak ada masalah. Kemudian wala bai'un, tidak boleh menjual ma fihi riba, sesuatu yang mengandung riba, bijinsihi, yang sejenis dengannya, rutaban, dalam keadaan basah, illal laban, kecuali susu. Misalnya emas ditukar kurma ditukar dengan kurma. Kurma ditukar dengan kurma, berarti bijinsihi, sejenis. Rutaban, dalam keadaan basah, kurma masih basah, masih di dalam pohon. Itu kan kurma basah namanya. Nah, maka tidak boleh seperti itu. Harus diturunkan kurmanya, ditimbang. Ditimbang sehingga sama. Ini kurma 1 kilo ditukar dengan kurma 1 kilo.
illa laban, kecuali susu saja, maka diperbolehkan. Oke. Dengan satu jenis yang sama, yaitu susu dengan susu, meskipun tidak secara rupaban, secara basah. Baik, insya Allah tentang hukum-hukum salam ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang saja. Karena hari-hari ini memang kondisi tenggorokan saya kurang enak, sehingga bicara 2 kali saja sudah lelah. Ya. Biasanya 1 kali masih kuat, 2 kali masih kuat, tapi sekarang ini 1 kali sudah agak lemah, apalagi 2 kali, semakin lemah. Pembicaraannya apa? Jadi terasa panas pada tenggorokan saya. Tapi sisa waktu kita buka saja untuk soal jawaban. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.